Saya tadi coba track itu mau lihat apakah Yusuf Kala mengaku ikut di dalam duka cita. Saya mau lihat dia ada di apa berdiri di toko-toko Arab atau tidak, yang ternyata enggak, barangkali dia duduk di meja belakang. Itu yang tadi diskusi pertama, yang masalah Yusuf Kala ini. Tapi kita teman-teman tafsir aja sendiri siapa itu Yusuf Kala. Cuman satu, Pak Paul, kalau toko-toko yang melawan Israel ingin selamat, lepaskanlah teknologi yang ada di tangan Anda, tinggallah di hutan gitu. Karena waktu kamu memblame Israel, kamu merancangkan kejahatan bagi Israel, menjadi sasaran bagi bangsa Israel. Tukang kawin semua, kayak Iran sama, tukang kawin semua, korup semua begitu. Ya, itu Pak Paul. Terima kasih. Lanjut. Pak Teddy belum bicara nih, Pak Teddy nih. Oh, shalom, Pak Teddy. shalom. Ya. Iya, bicara Shalom, dong. Jangan ya, lagi mau mantau penceritaannya. Tadi bagus, luar biasa. Dari pertama memang ya, ini ya. Saya tadi coba track itu mau lihat apakah Yusuf Kala mengaku ikut di dalam duka cita. Saya mau lihat dia ada di apa berdiri di toko-toko Arab atau tidak, yang ternyata enggak, barangkali dia duduk di meja belakang. Itu yang tadi diskusi pertama, yang masalah Yusuf Kala ini. Tapi kita teman-teman tafsir aja sendiri siapa itu Yusuf Kala. Kemudian kita bicara tadi sebenarnya kalau kita bicara tentang Hamas, kita tadi bicara kita juga tahu Fatah itu siapa, Hamas itu siapa, supaya kita tidak itu ya, tidak salah memahami. Ada dua kubu yang ada di Lebanon sana, ada satu Fatah, ada satu Hamas. Maka kita tadi rujuk bicara tentang bagaimana mau berdamai mereka, sedangkan ada dua kubu yang tidak berdamai, sehingga ada relasinya dengan pertemuan di Cina kemarin, sebagaimana pemerintah Cina yang menjadi penengah di situ untuk mendamaikan kedua kubu ini. Memang dalam sejarah kalau kita mau tarik dulu, hanya satu, damaikan kedua kubu ini, baru itu akan terjadi sedikit perubahan secara signifikan antara Palestina dan Israel. Ya. Kemudian kita bicara kematian dua tokoh yang meninggal kemarin adalah salah satu pemimpin Hamas dan salah satu adalah pemimpin Hizbullah. Kemudian di Jerusalem News saya baca, karena kan kita sudah diskusi dari dulu, pemimpin-pemimpin yang melawan Israel ini ya, yang terorisme ini, cuman satu solusinya, jangan pegang alat teknologi, lebih baik tinggal di hutan supaya tidak diburu. Karena yang terjadi, yang dalam analisa Menteri Komunikasi, kalau tidak salah Menteri Komunikasi Palestina mengatakan bahwa memang kita sudah diskusi dulu istilah GPS kan sama ETA. Setiap manusia itu menggunakan GPS, dia akan tahu orang itu ada di mana, kemana. Itu pertama. Oleh sebab itu, hanya itu sebenarnya jangan gunakan perangkat apa aja, jangan coba membawa chip. Saya bilang salah satu chip, jangan salah menggunakan chip bank. Ya, kemudian jangan coba pegang telepon. Kemudian jangan coba nonton televisi. Karena Israel itu mampu melihat Anda lagi nonton televisi, Anda lagi dia lihat gitu. Itu kemampuan teknologi Israel itu sangat luar biasa, yang sama sekali belum dirilis karena itu sebagai rahasia. Oleh sebab itu yang saya bilang tadi, kematian daripada pemimpin itu diakibatkan karena mereka cuma track melalui cellphone itu, sehingga mereka mampu mendeteksi orang itu ada di mana, bukan dari panas tubuh manusia. Yaitu yang pertama, kemampuan teknologi Amerika. Kemudian tadi kita bicara tentang Israel. Kenapa itu bisa negara liberal dan negara demokrasi? Teman-teman juga mesti belajar tentang sistem pemerintahan Amerika itu. Gitu. Kenapa sistem pemerintah Israel?
Pertanyaannya, umpamanya contoh orang tanya, kenapa ada presiden di Israel? Kenapa ada perdana menteri? Pada sistem pemerintahnya bagaimana? Supaya kita ada kecerdasan mau melihat, kok beginilah posisi Israel, membedakan dengan posisi pemerintahan-pemerintah yang terjadi di Arab sekitarnya, yang sifatnya otoriter dan sifatnya agama. Kalau di Israel, kalau teman-teman masuk ke ranah sistem pemerintahannya, dia sistem parlemen, ya ada kayak bilang ada senatornya atau ada anggota DPR-nya yang mengkritik pemerintah atau sebaliknya. Nah, itu yang sangat luar biasa kepada Israel, yang sebenarnya negara terbuka itu. Dia tidak menutupi. Semoga dari pelajaran-pelajaran itu ada ilmu bagi kita untuk mengetahui apa beda sih negara Israel dengan negara-negara Arab sekitarnya. Kemudian kita bicara teknologi, kemajuan teknologi, inovatif teknologi dari Israel sampai di mana, kemajuan angkatan bersenjata sampai di mana. Sehingga manuver politik Indonesia dan itu kadang-kadang kita sudah tidak itu mendengarkannya, tidak terlalu signifikan, karena lebih condong menyampaikan dalam konteks Islamnya itu. Dan pula teman-teman semua sudah tahu sejarah bagaimana merdekanya Israel itu. Dari abad keberapa, diberikan kepada siapa, melalui Bible bagaimana. Dari pandangan-pandangan itu kita dapat clue-nya, dapat kesimpulannya. Kenapa dia harus berdiri tegak sampai sekarang. Siapa musuh-musuhnya, musuh-musuhnya nanti siapa. Nah, bagi kita sekarang adalah cuma satu filosofinya. Kalau kita berkawan dengan orang baik, maka kita akan jadi baik. Kalau kita berkawan dengan orang benar, akan menjadi kebenaran. Tetapi kalau kita berkawan dengan orang punya kemajuan teknologi, pertanian, politik, sosial, budaya, hukum, kalau kita berkawan dengan mereka, maka kita akan maju. Itulah satu pandangan bagi saya untuk melihat skala dunia ini. Ya, kemarin 3 jam yang lalu, 3 jam lalu, 4 jam lalu, terjadi penembakan luar biasa di Philadelphia. Seorang Muslim dibantai oleh seseorang tidak dikenal. Karena mereka menggunakan lapangan itu tempat untuk ibadah, sedangkan ada masjid. Coba teman-teman buka di news di Yahoo baru 3-4 jam lalu. Tetapi tidak ada signifikan. Tidak ada gerakan-gerakan fundamentalis, radikal dari kelompok-kelompok Islam itu untuk mengadu. Karena benar-benar hukum itu dijalankan di negara ini. Itu yang sangat luar biasa. Saya baca di Philadelphia itu. Tadi 3 jam lalu. Di berita baru 3 jam lalu. Kenapa itu tidak secara brutal atau radikal Islam mengamuk gitu? Karena memang hukum itu ditegakkan. Gitu. Ada hukum di situ. Beda dengan negara dikuasai Islam. Ya, saya bersyukurlah kepada Tuhan bahwa apa yang dilakukan di pembukaan Olimpiade itu, mereka tidak ada pesan menggambarkan itu Nabi Muhammad. Kalau bahkan Nabi Muhammad yang gambarkan itu disampaikan, barangkali sudah kaos lagi di negara-negara Eropa dan negara Arab. Saya tanya balik, kenapa orang Kristen tidak mengamuk? Waktu itu Leonardo da Vinci gambarnya dalam perjamuan Tuhan Yesus Kristus, mereka gambarkan homo, apa semua sudah lengkap di situ dengan dalil keragamannya itu. Nah, saya tanya balik kepada kenapa orang Kristen tidak begitu. Saya kembali kepada orang Kristen Islam di Indonesia yang radikal. Saya bilang yang radikal, yang pikirannya terlalu sempit untuk melihat cakrawala dunia ini. Kenapa sebenarnya di penduduk dibilang di situ penduduk 80%, 90% di sana di Spain itu adalah orang-orang Katolik Kristen. Kenapa mereka tidak mengamuk? Hanya sedikit memboikot pelaksanaan Olimpiade. Ini sebagai gambaran kepada Islam di Indonesia. Karena Kristen ini mereka sudah terbuka gitu. Mereka tahu yang dipercaya adalah Tuhan dia adalah Tuhan yang dia imani, bukan yang gambar-gambar itu. Mereka meyakini. Seandainya Muslim itu berubah cakrawala pikirnya gitu. Mereka bertobat cara pikir, barangkali Muslim di Indonesia akan maju. Sudah tidak ada radikal lagi. Dengan melihat perkembangan dunia sekarang ini. Yang satu harapan saya, Haisal tadi baru saya nonton berapa menit lalu. Otaknya, saya bilang ini otaknya karena ada kejahatan di dalam pikirannya. Maka apa yang dia sampaikan selalu ada kejahatan, tetapi dia mampu berdiplomasi, bukan kejahatan. Tapi bagi kita umat Kristen yang hadir di sini, etikat baiklah, kita tidak ada niat jahat dalam hati untuk menyampaikan, walaupun banyak korban, banyak yang mati.
Ya, kami hanya berdoa ya, sehingga pemulihan Yesus Kristus akan terjadi. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang mampu memulihkan. Kalau bagi saya ya, walaupun saya mengikuti setiap hari perkembangan yang ada. Nah, ya ini sebagai harapan saya, kita berdoa kepada Benyamin Netanyahu selalu dia diberkati ya, dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena saya percaya apa yang mereka buat adalah dari segi sejarah, mereka buat adalah demi kesejahteraan, kemakmuran. Sebenarnya Palestina kan itu tidak usah 2 state atau 1 state atau berapa state. Nyatanya kan Israel membiarkan beberapa tahun itu mereka membangun terowongan. Israel pun memberikan bantuan makanan, kesehatan bagi mereka, membuka lapangan kerja bagi mereka. Tidak ada yang salah. Sebenarnya kalau Palestina jujur aja, kalau saya bertamu di rumah tangga orang, walaupun saya tahu itu bahwa rumah itu milik daripada keturunan orang tua saya yang sudah dibeli oleh yang punya rumah yang baru. Tetapi saya bertamu ke rumahnya dia karena rumahnya itu sudah dibayar oleh oleh pemilik rumah itu kepada orang tua saya, walaupun itu tanah warisan. Ya demi apa? Kalau yang saya sebagai bertamu, kalau dia memberikan damai sejahtera hidup kita, apa sih salahnya? Apa yang sih mengurangi gitu dengan menuntut tanah itu? Itu aja sebagai contoh ya bagi kita, bahwa sebenarnya masalah Israel contoh aja. Saya bilang tadi, kita bertamu di rumah orang yang sebenarnya tanah itu milik kita, milik keturunan warisan dari papa mama saya, tapi sudah dibayar oleh orang itu yang punya rumah. Setelah saya yang menempang di rumah itu, tentunya karena dia punya kemampuan teknologi, rajin mencari kehidupan kepada saya harus terima itu sebagai sebagai contoh sederhana apa yang terjadi di Israel. Orang-orang ini menuntut balik tanahnya karena milik dia. Cuma jeleknya ini, kalau dia orang Indonesia berpikir liberal demokrat dan keterbukaan otaknya dengan tidak membawakan agama, ya akan terjadi kedamaian. Tapi kalau karena sudah didoktrin dengan agamanya itu yang merusak sistem itu. Negara kita terusak karena itu. Begitu juga di negara kita. Mengarah di negara kita kan di Indonesia rusak sistem ekonomi, sosial, budaya, hukum, pertahanan, keamanan. Diakibatkan doktrin agamanya ini yang masih melekat ke kelompok rakyat. Itu yang jadi penyakit di negara kita. Seandainya ya sebagai pengambil keputusan negara kita dia merubah tantangan paradigma stigmanya itu menjadi negara Pancasila, negara hukum, kita akan maju. Tetapi kalau dia terakumulasi dengan Islam di otaknya itu, ya kita tidak akan maju. Itu yang fenomena saya lihat di media sekarang ini yang terjadi di negara kita. Ya contohnya kan kita bilang tadi, kok beraninya si Yusuf Kala dia mewakil negara Indonesia. Apa hubungan dia mewakil negara Kesatuan Republik Indonesia? Yang kita berbagai dari beberapa suku bangsa, kita berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Apa? Kalau diklaim kembali ke negara, negara juga akan cuci tangan. Itu jeleknya negara kita gitu. Sebenarnya kalau pengambil keputusan berani menjelaskan itu bukan representatif dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan membawa negara gitu. Karena jangan begitu. Eskalasi negara hancur karena begitu. Dia membawa ini. Karena ini orang saya tahu dari dulu jahat. Waktu kasus peristiwa di Ternate itu sebenarnya Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Sarundaya yang berani jadi penjabat bupati sana agak terjadi kedamaian. Saya masih ingat waktu saya di kampung saya. Bukan si Yusuf Kala. Yusuf Kala ini mempergunakan agama sebagai alat politik. Ya. Itu teman-teman yang intelektual, akademis yang hadir di sini atau mereka mendengar ke YouTube ini. Coba Anda respon itu. Dia mempergunakan agama itu sebagai alat politik mencapai kekuasaan dia. Dan mengambil keuntungan potensi alam yang ada di Indonesia. Dengan menggunakan Yusuf Kala Group lah dia. Dia mengambil tambang lah dia. Dia menggunakan agama sebagai tameng kepada dia. Sebagai alat premanis kepada dia. Itu sangat luar biasa kejahatan orang ini. Cuma negara ini tidak pernah direspon. Orang ini yang selalu saya bilang di untouchable. Tidak bisa disentuh ini orang. Sebenarnya kalau negara berani sentuh, negara kita akan damai. Sekarang terjadi ya, saya muat beberapa minggu lalu, masalah kasus di Papua. Kenapa saya sedikit melebar? Di sana kelompok-kelompok gereja mulai mengamuk gitu. Karena diakibatkan oleh Islam-Islam yang ada di Jawa gitu.
melarang orang beribadah, menutup orang beribadah di rumah di mana, karena merasa mayoritas. Setelah dia ke arah Papua yang mayoritas Kristen, dihantam orang Kayak Papua dulu Pak Teddy, iya. Jauhan. Iya, saya nggak mau sampaikan itu sebagai perbandingan aja ya. Ya, sebagai perbandingan. Ya, Itulah teman-teman, baiklah kita di sini sedikit belajar pengetahuan tentang sistem pemerintahan dan kita memahami tentang sistem teknologi supaya kita tidak dengan informasi yang sikapnya ya tidak jelas. Bagi saya cuma satu Pak Paul. Kalau tokoh-tokoh yang melawan Israel ingin selamat, lepaskanlah teknologi yang ada di tangan Anda. Tinggallah di hutan gitu. Karena waktu kamu memblame Israel, kamu merancangkan kejahatan bagi Israel, menjadi sasaran bagi bangsa Israel, kamu akan dimusnahkan secara pribadi, bukan secara umum ya. Israel itu secara individual kalau dia membantai. Dari zaman dulu itu begitu caranya. Terima kasih, shalom, Tuhan memberkati kita semua. Ya, perut buncit, lanjut langsung. Habis ini Pak Iya. kita penutup ya.